Pagi, siang, sore, dan malam, Bu Guru dan juga teman-teman. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nathanael dari kelas 11A1, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga membahas tentang penjelasan dan juga contoh-contoh soal dari hubungan KC dan KP, derajat disosiasi, hukum Hess pada kesetimbangan, dan juga pergeseran kesetimbangan. Mohon disimak. Terima kasih. Ada hubungan KC dan KP. Hubungan KC dan KP dapat ditentukan dari suatu reaksi tetapan parsial gas bergantung pada konsentrasi gas di dalam ruangan. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dari gas tersebut. Contohnya yaitu di sini ada perhatikan persamaan disosiasi senyawa N2O4 berikut ini. Di sini ada persamaannya N2O4 gas setimbang dengan 2 NO2 gas. Sistem kesetimbangan tersebut memiliki nilai konstanta Kp sebesar 149,2. Berapakah nilai Kc sistem kesetimbangan berikut pada suhu 27 derajat Celcius? Jawab. Di sini ada rumusnya yaitu Kc sama dengan Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N, di mana Kp sama dengan tetapan kesetimbangan tekanan gas, lalu ada Kc, tetapan kesetimbangan konsentrasi, lalu ada delta N, selisih jumlah koefisien gas dan gas reaktan dan produk. Lalu ada R sama dengan tetapan gas yaitu nilainya yaitu selalu 0,082 tidak pernah berubah. Lalu ada T, suhu, tetapannya itu selalu dari Kelvin. Kalau misalnya kita ketahuinya Celcius, itu kita carinya Kelvin sama dengan Celcius, derajat Celcius yang diketahui ditambah 273. Lalu di sini ada kita jawab delta N sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Lalu ada T 27 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin derajat Kelvin. Lalu di sini hubungan Kc dan Kp-nya, Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N, Kc sama dengan Kp kali R kali T pangkat min delta N. Kc sama dengan 149,2 dikali 0,082 dikali 300 pangkat min 1. Kc sama dengan 6,06. Selanjutnya ada derajat disosiasi kesetimbangan. Kesetimbangan disosiasi. Reaksi kesetimbangan dalam sistem tertutup yang melibatkan terurainya suatu zat menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Derajat disosiasi dilambangkan menjadi A. Perbandingan banyaknya mol zat yang terdisosiasi atau terurai dengan mol zat. A sama dengan NB per NM ini adalah rumus derajat disosiasi, di mana NB yaitu mol terurai dan NM itu adalah mol mula-mula. Sini ada contoh soalnya. Pada reaksi kesetimbangan 2HI gas setimbang dengan H2 gas ditambah I2 gas. 0,1 mol HI dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Derajat disosiasi HI adalah, sini kita masukkan ke dalam MBS, di mana di sini kita sudah diketahui 0,1 mol itu mula-mula HI, jadi kita masukin ke sini. Lalu karena ini produk, jadi kita kosongkan. Lalu sini ada terbentuk 0,02 mol I2, jadi di sini kita masukin sini. Karena koefnya itu 1:1, jadi kita masukin juga 0,02 di sini, sehingga sisanya itu 0,02. Sini kita kalikan 2 koefisiennya, 0,02 dikali 2 itu sama dengan 0,04, dikurang 0,1 itu jadinya 0,06. Lalu kita masukkan ke rumusnya A. Sini A NB per NM. Lalu sini 0,04 per 0,1 sama dengan 0,4. Jadi derajat disosiasi HI yaitu adalah 0,4. Selanjutnya ada hukum Hess pada kesetimbangan. Yang pertama, jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai ketetapan kesetimbangan juga dibalik. Contohnya yaitu X menjadi 1 per X. Contoh soalnya itu ada NH3 gas setimbang dengan 1/2 N2 gas ditambah 3/2 H2 gas. Kc-nya di sini 5,2 kali 10 pangkat min 5. 1/2 N2 gas tambah 3/2 H2 gas setimbang dengan NH3 gas. Kc-nya di sini juga kita balik jadi 1/5,2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 4. Lalu yang kedua, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan N, maka nilai ketetapan kesetimbangan dipangkatkan dengan N. Contoh soalnya di sini ada 1/2 N2 gas ditambah 3/2 H2 gas setimbang dengan NH3 gas. Kc-nya di sini ada 1,9 ditambah 10 pangkat 4. Sini kita kalikan 2 semua, jadi 1/2 dikali 2
2 dikali 1/2 sama dengan 1, sini 1N2 jadinya, ditambah 3/2 dikali 2 itu jadinya 3, 3H2 gas. Lalu setimbang dengan ini 1 dikali 2 jadinya 2. KC-nya juga kita kalikan 2 semua, jadi dipangkatkan dengan 2 sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 8 karena di sini juga. Selanjutnya di sini ada jika beberapa persamaan reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka tetapan kesetimbangan adalah hasil dari tetapan kesetimbangan reaksi-reaksi penyusunnya. Di sini ada contoh soalnya. Di sini ada persamaan N2 gas tambah O2 gas setimbang dengan 2 NO gas. KC-nya di sini ada 4,1 kali 10 pangkat min 31. Lalu ada 2 N2O gas setimbang dengan 2 N2 gas tambah O2 gas. KC-nya ada 4,2 kali 10 pangkat 17. Nah, di sini kita bisa coret-coret yang sama. Di sini ada N2, kita coret dengan 2 N2 menjadi sisa N2. Lalu di sini ada O2, kita coret lagi dengan O2. Nah, jadi kita tulis yang tersisa di sini ada 2 N2O. Terus di sini setimbang dengan ini sini N2NO 2NO ditambah di sini masih ada sisa N2 ini jadi N2. Nah, lalu untuk KC-nya di sini kita tulis 4,1 dikali 10 pangkat min 31 dikali 4,2 dikali 10 pangkat 17. Jadi hasilnya ini adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 13. Ya, 13. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui data tetapan kesetimbangan pada suhu tertentu. Itu di sini ada persamaan pertama NO gas tambah setengah O2 gas setimbang dengan NO2 gas. KC-nya di sini adalah A. Lalu ada persamaan kedua yaitu 2NO2 gas setimbang dengan N2O4 gas. KC-nya itu adalah B. Jadi persamaan kedua ini kita balik jadi produknya yang depan sehingga N2O4 setimbang dengan 2NO2. Lalu persamaan yang pertama itu kita balik dan juga kita kali 2 sehingga di sini ada 2NO2 ini produknya kan depan jadi kali 2 juga jadi 2NO2 gas setimbang dengan 2NO gas ditambah O2 gas. KC-nya di sini juga 1 per A karena dikali 2 jadi kuadrat. Di sini KC yang pertama itu jadi 1 per B. Nah, lalu tinggal kita coret juga ini 2NO, kita coret dengan 2NO. Lalu karena udah nggak ada yang sama lagi langsung aja kita tulis. Sini ada N2O4 gas setimbang dengan 2NO gas lalu ditambah N2 gas. Nah, KC-nya juga kita buat sehingga jadi 1 per B dikali 1 per A kuadrat sehingga kita dapat hasilkan 1 per A kuadrat dikali B. Selanjutnya ada pergeseran kesetimbangan. Di sini kita dapat lihat ini ada persamaan. Nah, untuk mengurangi pengaruh aksi, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau kanan atau ke arah reaktan atau kiri. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama ada konsentrasi. Nah, jika konsentrasi zat itu dinaikkan, maka reaksi bergeser dari arah zat tersebut. Namun, jika konsentrasi zat itu diturunkan, maka reaksi bergeser ke arah zat tersebut. Nah, pada kesetimbangan heterogen, penambahan atau pengurangan konsentrasi zat hanya akan berpengaruh jika zat tersebut berfase larutan atau gas. Nah, ini kita bisa bikin contohnya. Nah, misalkan konsentrasi zat dari PCl5 itu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke sebelah kanan. Namun, jika konsentrasi zat dari Cl2 ini kita turunkan, maka reaksi bergeser ke arah kanan. Nah, lanjut di sini ada suhu atau T. Nah, di sini kita bisa lihat nih, jika T atau suhu itu kita naikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endotherm. Namun, jika T itu kita turunkan, itu reaksi akan bergeser ke arah exotherm.
Contohnya di sini delta H, kalau misalnya delta H-nya itu plus, maka arah endotherm akan ke kanan dan juga arah exotherm akan ke kiri. Namun jika delta H-nya itu minus, maka arah endotherm akan ke kiri dan juga arah exotherm akan ke kanan. Nah, misalkan kalau reaksi ini kita naikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endotherm. Nah, sedangkan kita lihat di sini delta H-nya itu minus kan. Jadi arah endotherm tersebut akan ke kiri. Nah, selanjutnya ada tekanan dan volume. Nah, di sini kita persamaan masih sama. Nah, jika P atau tekanan itu kita naikkan dan volume atau V itu kita turunkan, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien dengan gas terkecil. Namun sebaliknya, jika P atau tekanan kita turunkan dan V atau volume itu kita naikkan, maka reaksi bergeser ke arah jumlah koefisien gas terbesar. Nah, tapi di sini jika sigma koefisien gas kiri sama dengan sigma koefisien gas kanan, itu perubahan V dan P tidak akan mempengaruhi pergeseran. Nah, di sini ini kan koefisiennya kan di sini kan 1, sedangkan yang di sini tuh 1 dan juga ditambah yang di sini 1. Jadi sama dengan 2. Sedangkan yang di sini 1. Jadi ini ada koefisien 2 dan 1. Jadi tidak sama sigma koefisien gas kiri dan juga sigma koefisien gas kanan. Lanjut kita ke contoh soal. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Agar pada reaksi kesetimbangan N2 gas ditambah O2 gas setimbang dengan 2 NO gas, delta H-nya adalah plus 180 kJ, maka jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah A. Menaikkan tekanan, B. Menurunkan tekanan, C. Mengecilkan volume, D. Menaikkan suhu, atau E. Memperbesar volume. Nah, di sini kita dapat lihat, di sini koefisiennya 1. Di sini koefisiennya 1, kita tambahkan sama dengan 2. Nah, yang di kanan itu juga 2. Jadi otomatis ini kan sama. Otomatis sesuai yang tadi peraturan sigma koefisien gas kiri sama dengan sigma koefisien gas kanan, berarti rumus perubahan V dan P itu tidak akan mempengaruhi pergeseran. Jadi tekanan atau P ini tidak akan berpengaruh. Terus ini menurunkan tekanan juga otomatis tidak akan berpengaruh. Mengecilkan volume atau V juga tidak akan berpengaruh. Lalu ini juga V tidak akan berpengaruh. Jadi sehingga jawaban yang tepat yaitu adalah D, atau menaikkan suhu karena dia adalah T. Oke, sekian, terima kasih.